Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Jasmine Masita Amelia. Saya adalah salah satu dosen di program studi Aquaculture Universitas Pendidikan Ganesha. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mendampingi mahasiswa dalam mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan. Mata kuliah ini akan diberikan kepada mahasiswa Aquaculture semester 6 dengan bobot 3 SKS dengan jumlah pertemuan 16 kali tatap muka. Mata kuliah Konservasi Sumber Daya Perairan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Fokus utama mencakup konservasi ekosistem perairan laut, pesisir, sungai, dan juga danau. Pelestarian keanekaragaman hayati dari jenis dan genotik, serta penerapan prinsip konservasi dalam praktik aquaculture. Mahasiswa juga akan mempelajari kebijakan konservasi, metode rehabilitasi habitat perairan, dan pendekatan partisipasif bersama masyarakat. Melalui studi kasus dan praktik lapangan, mahasiswa diharapkan mampu merancang strategi konservasi yang aplikatif dan relevan dengan tantangan lokal di bidang aquaculture. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami tujuan dan manfaat dari konservasi. Mahasiswa juga dapat menjelaskan potensi dan ancaman terhadap ekosistem perairan tawar dan pesisir, menganalisis dan merancang strategi konservasi yang berbasis ilmiah dan aplikatif, serta berorientasi pada keberlanjutan sumber daya perairan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu topik inti, yaitu sumber daya ikan. Kita akan mengulas apa saja yang termasuk dalam kategori sumber daya ikan, bagaimana pemanfaatannya, regulasi terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya di masa kini. Selamat menyimak, semoga materi ini bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk menjadi bagian dari solusi konservasi perairan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat sore adik-adik. Hari ini pada mata kuliah konservasi sumber daya perairan, kita akan membahas materi mengenai sumber daya ikan. Sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, kita berdoa dulu untuk kelancaran kegiatan perkuliahan kita hari ini. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Baiklah adik-adik, untuk pertemuan kita pada hari ini, capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan hari ini itu adalah yaitu bahwa adik-adik diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep sumber daya ikan dalam konsep konservasi. Kemudian juga adik-adik mampu menjelaskan jenis-jenis ikan berdasarkan habitat dan juga pemanfaatannya, menganalisis ancaman, kemudian juga pendekatan konservasi dalam pengelolaan sumber daya ikan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan pada sore hari ini, saya ingin bertanya sama adik-adik, kira-kira adik-adik selama ini menganggap bahwa ikan dalam konteks yang akan kita bahas pada sore hari ini, ikan itu apa? Apakah ikan itu terbatas hanya pada Pisces saja, ataukah adik-adik punya pendapat lain? Silahkan, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat? Ya, silahkan Tri. Jadi menurut saya ikan itu adalah semua makhluk biota yang ada di perairan. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain? Iya, senyum aja tuh. Gimana? Adakah yang punya pendapat lain? Atau kita lanjut dulu ya, kita bahas lanjut dulu ya, oke. Baiklah, jadi yang tadi disampaikan sama Tri itu udah mendekati benar semuanya ya, adik-adik, bahwa ikan itu adalah semua jenis organisme
ya yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya itu berada di lingkungan perairan. Nah, maka dari itu kalau kita bicara semua jenis organisme, maka ikan itu tidak terbatas pada Pisces saja. Nah, apa saja yang ada di perairan selain Pisces? Moluska, oke, apa lagi? Crustacea, terus apa lagi? Apa Ila? Lamun, oke. Apa? Geta atau Ulan? Arthropoda, apa lagi Ulan? Sama kayak Oke. Ada lagi mungkin yang lain, pendapat lain? Apa? Ayo, kira-kira apa? Terumbu karang, ya, apalagi kira-kira? Alga, oke, ya. Jadi di sini adik-adik bahwa pengertian ikan itu ya tadi ya seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa tidak hanya Pisces saja, tapi Crustacea juga yang hidup di perairan, Mollusca, Coelenterata, Echinodermata, kemudian juga ada amfibi, reptilia, mamalia, algae, ya, kayak gitu ya. Jadi lumba-lumba tuh termasuk, terus udah kayak gitu paus, rumput laut, tadi juga ada yang bilang alga, ya itu termasuk ke dalam sumber daya ikan, ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aktivitasnya, bahwa ada yang namanya perikanan, ya, semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Jadi semuanya itu disebut dengan perikanan. Dari mulai praproduksinya sampai dia ke tangan konsumen, itu adalah termasuk ke dalam perikanan. Kemudian juga ada yang namanya penangkapan ikan. Ya, adik-adik, penangkapan ikan ini itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Ya, jadi kalau dia ngambil dari kolam KJA itu bukan namanya penangkapan ikan, itu maling ikan ya adik-adik. Karena itu kan dibudidayakan gitu ya. Jadi kalau penangkapan ikan ya itu tadi adalah dia memperoleh ikan dari perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut gitu ya, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkan, ya. Itu termasuk dalam rangkaian kegiatan penangkapan ikan. Jadi makanya kita sering sekali kalau kita bicara soal ilmu penangkapan ikan, itu dalam penangkapan ikan pasti ada juga teknik bagaimana cara pendinginan ikannya gitu. Tujuannya ya apa kira-kira? Kenapa harus didinginkan ikannya setelah ditangkap gitu? Apa? Pengawetan, iya. Jadi agar dia nggak rusak nanti sampai ke TPI gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita bicara nih orang-orang yang terlibat di dalam bidang perikanan, ada nelayan dan petani ikan. Kalau nelayan itu adalah orang-orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan petani ikan atau kita biasa sebut pembudidaya ikan, itu adalah orang-orang yang mata pencahariannya dia melakukan pembudidayaan ikan. Ya. Nah, kita masuk kepada pembudidayaan ikan, ya. Jadi kegiatan pembudidayaan ikan itu adalah kegiatan memelihara, ya, membesarkan, membiakkan, kemudian dia memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk menguat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, dan menangani juga mengolah dan atau mengawetkan. Itu juga termasuk dalam kegiatan pembudidayaan, ya. Nah, kalau berdasarkan habitatnya, ya kita bicara berdasarkan habitat. Jadi untuk perairan tawar itu sumber daya ikan itu antara lain adalah lele, ya, nila, patin, belida. Kemudian untuk perairan laut sendiri itu dibedakan lagi, ada ikan pelagis dan juga ikan demersal. Masih ingat ikan pelagis itu apa?
yang berenang. Berenangnya cepat. Hah? Apa? Pelagis? Pelagis sama demersal bedanya apa? Oke, ya benar. Jadi pelagis itu juga ada lagi, ada pelagis kecil, ada pelagis besar ya. Kalau pelagis kecil itu ikan teri gitu ya, pelagis besar tuna, cakalang, gitu. Sedangkan ikan demersal itu kakap, kerapu, pari ya, gitu. Nah, sumber daya ikan di Indonesia ini kan cukup besar ya, dari jumlah spesiesnya gitu ya. Terus kalau kita bicara dari habitat, dari perairan tawar hingga perairan laut, maka pemerintah kita itu memiliki kebijakan ya dalam pengelolaan sumber daya ikan. Beberapa kebijakannya itu antara lain adalah mengenai alat-alat penangkapan ikan, ya alat-alat yang digunakan itu diatur oleh pemerintah. Kemudian juga syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi oleh kapal perikanan berkaitan dengan keselamatan pelayaran itu diatur sama pemerintah. Ya, tujuannya adalah agar keselamatan dari kegiatan pelayarannya, terus juga keselamatan dari orang-orang pelaku penangkapan ikannya ya tadi yang nelayannya. Kemudian juga jumlah yang boleh ditangkap, jenis serta ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap, daerah, jalur, waktu, dan musim penangkapan itu juga diatur sama pemerintah. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ya. Saya ada satu video yang akan kita diskusikan bersama pendapat adik-adik ya. Saya ingin mendengarkan pendapat adik-adik dari video yang akan saya putar. Nah, kita akan sedikit diskusi kenapa apa saja yang kalian pick up the information from this video gitu. Gimana adik-adik? Saya ingin tanya pendapat kalian tentang video yang tadi sudah kita tonton bersama-sama ya. Siapa yang mau berpendapat sebelumnya? Oke, silakan Tri. Jadi dari video yang ditampilkan itu ada dampak dari fishing laut. Ada salah satu jenis spesies ikan yang di branding Bu, dan itu ngetrend dan konsumennya meningkat. Jadi menyebabkan penangkapan berlebih. Nah, jadi ikan tersebut kan lama untuk proses reproduksinya, 10 tahun. Nah, jadi dari adanya overfishing tersebut, ikan tersebut jadi punah. Dan Oke. Terus? dan di video juga
terdapat mata jaringnya terlalu kecil sehingga terdapat ikan-ikan yang tidak diharapkan, ikan-ikan kecil yang masih butuh proses berkembang biak untuk tumbuh, jadi ikut terbawa. Oke. Apalagi kira-kira yang disampaikan? Ya, silakan Wulan. Jadi dampak dari overfishing di laut itu kan tadi di video tuh ditampilkan ada sampan kecil tuh Bu. Nah jadinya tuh dampaknya tuh nelayan tuh dia jadinya kekurangan hasil tangkapan. Jadinya kayak ikan yang mau ditangkap tuh nggak ada karena udah keburu habis gara-gara overfishing tersebut. Iya. Terus apalagi kira-kira? Iya, silakan Gita. Mungkin menambahi pendapatnya Wulan tadi Ibu. Nah itu kan nelayan kecil yang berada di pinggir agak ke pesisir, dia kan tidak memperoleh tangkapan, sedangkan tangkapannya sudah dihabiskan oleh kapal-kapal besar gitu. Mungkin itu untuk menanggulangi masalah tersebut perlu diadakannya regulasi pemerintah untuk mengatur jarak penangkapannya. Jadi kapal besar yang memiliki fasilitas yang mendukung mungkin jaraknya agak ke tengah, sedangkan kapal-kapal tradisional bisa menangkap di pesisir seperti itu. Iya, oke. Tadi sudah hampir mencakup ya semua yang didiskusikan apa yang ada di dalam video tersebut. Ya, betul sekali tadi bahwa ternyata rebranding dari suatu jenis ikan itu bisa meningkatkan konsumsi ikannya ya. Pada masa itu konsumsinya meningkat, penangkapannya meningkat, padahal ikannya ini lama nih ternyata tumbuhnya. Gitu ya, butuh waktu lama, belum sempat dia bereproduksi, pasangannya udah diambil ya. Gimana caranya dia bisa lestari kalau belum sempat dia bereproduksi? Terus benar juga tadi yang Tri bilang bahwa ternyata mata pancing itu mempengaruhi jumlah tangkapan gitu ya. Semakin kecil mata pancingnya, jadi semakin banyak bycatch-nya, atau apa yang kita sebut dengan bycatch itu adalah hasil tangkapan sampingan yang tidak diharapkan. Dia bukan bagian target gitu ya. Semakin banyak hasil sampingnya itu semakin bagus apa semakin buruk? Buruk. Kenapa? Karena itu kan kayak disortir gitu ya, jadi dia tuh nggak diperlukan. Iya, jadi harusnya alat tangkap yang bagus itu adalah alat tangkap yang mampu mensortir ya, memilah gitu, baik dari ukuran dan juga jenis. Jadi semakin kecil jumlah bycatch-nya itu semakin bagus, ya. Terus habis itu apalagi? Alat tangkapnya yang tadi sempat terlewat ya. Iya benar, bahwa ada alat tangkap yang tidak ramah lingkungan di situ yang bisa merusak ya ekosistem yang ada di dasar. Ya, bayangkan kalau misalkan ekosistem yang di dasar itu dirusak gitu ya, terumbu karangnya rusak, padahal terumbu karang itu ekosistem yang sangat penting di perairan ya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga oleh Wulan dan Geta tadi ya, bahwa dampaknya itu domino gitu ya, di laut lepas dia di kapal-kapal besar yang menangkap ikan, yang terdampak tuh nelayan kecil yang di pesisir. Jadi semakin sulit dia untuk menangkap ikan kayak gitu ya. Itu tadi makanya perlu adanya regulasi ya. Regulasi seperti apa sih harusnya menangkap ikan, jalurnya bagaimana kayak gitu ya, kapan waktunya gitu. Nah, adik-adik, ada beberapa kriteria memang dalam penentuan alat tangkap yang ramah lingkungan ya. Nah, adik-adik, tadi sudah kita bahas ya dari video dan dari hasil diskusi juga kita sudah sedikit membahas juga ya tadi mengenai overfishing dan juga alat tangkap ramah lingkungan itu yang seperti apa. Maka saya akan memberikan tugas untuk pertemuan kita minggu depan ya adik-adik ya. Jadi ini adalah tugas individu untuk adik-adik. Silahkan adik-adik mencari jurnal informasi artikel terbaru mengenai tingkat overfishing di Indonesia saat ini. Jadi kita di Indonesia ini pada status seperti apa untuk overfishingnya gitu ya. Saya berharap nanti adik-adik bisa mencari artikel terbaru ya, jangan menggunakan artikel yang lama gitu ya. Jadi saya maunya kalian mencari artikel at least dari 5 tahun ke belakang gitu ya.
Terus sudah itu nanti untuk penilaiannya, artikelnya untuk penilaian tugasnya adalah kedalaman analisis adik-adik dari artikel yang adik gunakan, gitu ya. Bagaimana tingkat overfishing di Indonesia, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, gitu ya. Solusinya seperti apa, itu yang saya ingin tidak hanya mereview jurnal, tapi juga saya ingin membaca pendapat kalian, gitu ya, adik-adik. Bisa dipahami? Oke, adik-adik ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait materi hari ini atau tugas yang saya berikan? Ya, silakan Bulan. Bu, ini tugasnya dikumpul kapan? Tugasnya dikumpulinnya di pertemuan minggu depan. Itu ada minimal halamannya. Oke, untuk minimal halamannya 5 lembar ya untuk pembahasan dari artikel tersebut. Jangan lupa disertakan juga literaturnya ya, sumbernya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Saya Bu, Ya. untuk materi selanjutnya apa Bu? Untuk materi kita minggu depan ya, itu adalah tentang potensi dan juga ancaman terhadap ekosistem perairan tawar. Ya, itu nanti kita lanjutkan di minggu depan. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Sudah jelas. Oke. Terima kasih adik-adik sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih juga atas perhatiannya. Saya ucapkan semoga hari kalian menyenangkan, kalian senantiasa dalam keadaan sehat. Saya tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.